Saya pengen deh punya anak yang sehat, lucu-lucu, dan cerdas-cerdas. Iya, Kak Adin juga mau kok. Tapi kalau mendidiknya nggak benar, besarnya jadi menyebalkan. Din, ada yang pengen bener jadi wali. Coba tolong lo kirim ke tempat yang semestinya. Oke. Haji. Oke. Siap, Pak Haji, Jidan? Oke. Silakan, Bang. Saya yang pencet ya. Ya. Siap Pak Haji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pak Maman. Ya, Pak. Saya minta maaf kalau saja saya punya uang untuk membeli mesin jahit ini. Tolonglah bayar berapa saja Pak Yasin. Asal tidak kurang dari 500.000 rupiah. Saya sangat membutuhkan uang untuk keluarga saya, Pak. Loh, memangnya Pak Maman sudah tidak menjahit lagi? Bagaimana bisa, Bu? Orang mesin jahit saya ini rusak. Biaya pembetulannya saja bisa lebih mahal dari harganya. Coba tebak, Bang Hafid. Walinya yang mana? Susah ditebaknya Pak Ustadz. Dua-duanya miskin. Kiri. Kalau Pak Maman tidak keberatan, tinggalkan saja barangnya di sini. Saya akan berusaha mencarikan pembelinya buat Bapak. Baiklah, Pak. Tapi jangan lama-lama ya. Insya Allah. Terima kasih. Saya akan tunggu kabarnya secepatnya. Terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Mohon maaf Pak Yasin. Anak-anak saya belum makan, Pak. Oh, tunggu sebentar ya, Pak. Ayo, ambil buat Pak Maman. Hidup makin susah saja ya, Pak. Ya, kalau menurut saya, hidup itu biasa-biasa saja, Pak. Tergantung bagaimana kita merasakannya. Kalau dianggap susah, ya susah. Kalau dibikin gampang, ya jadi gampang. Maaf Pak Maman, adanya cuma ini. Tidak apa-apa ya. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Ini sudah lebih dari cukup, Bu. Repotin ya, Pak. Seadanya ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang enggak aja nih ya naruhnya. Ember. Iya. Yang serang di puun, kayak layangan. Din, apa maksud lu nyuruh si Hafid yang mencet komputer? Hah? Dia nunjuk aja telunjuknya benar lurus. Kok telunjuk saya yang disalahin? Pencetnya aja baca bismillah, kan Pak Ustadz denger. Maaf, Pak Haji. Tadi ada kesalahan teknis. Pak Haji turun aja, rumah yang kita tuju dekat situ kok.
Lo pikir turunnya lebih gampang daripada naiknya? Kagak. Kalau lo masih hormatin gue sebagai orang tua, lo pindahin cepet dari sini. Wah, Pak Haji, kalau kita kelamaan di sini mah kita bisa jadi ikan asin. Ember. Abang, mau jual kemana mesin jahit ini? Ya, belum tahu. Pak Haji kok tahu-tahu ada di sini? Mau beli mesin jahit saya? Mesin jahit tuh. Gue kira kurung batang anak orok. Pak Haji, kayaknya Pak Ustadz perlu dikursusin komputer lagi. Saya sedang mengalami kesulitan yang cukup rumit, Pak Haji. Para tokoh desa ini menuntut saya membuktikan bahwa diri saya adalah seorang wali yang penuh dengan karomah. Ente wali apa bukan? Kalau wali kelas pengajian sih iya, Pak Haji. Jadi wali yang gimana maksudnya? Wali seperti almarhum Kiai Ahmad, kiai kami yang baru saja meninggal. Sebelum meninggal, beliau menunjuk saya untuk menjadi pengurus masjid. Rupanya para tokoh desa ini keberatan karena mereka hanya mau dipimpin oleh seorang wali yang bisa menunjukkan berbagai keajaiban. Sid, kalau lo bisa ceritain semuanya sama gue, kali gue bisa bantuin. Cerita. Kami mau mengikuti Anda. Hanya kalau Anda bisa meyakinkan kami bahwa Anda seorang wali. Seperti halnya almarhum Kiai Ahmad, guru kami di sini. Wali lagi. Menurut saya, bapak-bapak, yang namanya wali sama segala macam karomah itu bukan buat dipamer-pamerin. Makanya yang tahu wali itu cuma seorang wali. Tapi kalau bapak-bapak mau tanya soal ilmu agama sama Yasid, ya nggak ada salahnya, ya kan? Insya Allah, Pak Haji. Baiklah, kalau begitu. Silahkan. Apa buktinya Anda mencintai Allah? Begitu cintanya saya kepada Allah, sehingga nikmat dan cobaan yang Allah berikan, saya rasakan sebagai cinta kasih Allah kepada saya. Sampai kering lidahku untuk mengucap syukur alhamdulillah. Yes. Buktikan kalau Anda itu adalah orang yang dicintai Allah. Sedangkan hidup Anda sendiri selalu pas-pasan. Sediakan uang 500.000 rupiah. Dan insya Allah saya akan menjadikannya 5 juta tanpa beranjak sedikit pun dari hadapan saudara-saudara, bahkan tanpa menyentuhnya. Jika mau, saya bisa menjadikannya lebih dari itu. Tapi saya tidak membutuhkan. Jangan ditanggung sendiri, patungan aja patungan. Dezidan, tolong panggilkan Pak Maman yang tinggal persis di belakang masjid kita. Oke, Bos. Pak Maman! Yang bener nih. Seperti yang Pak Maman minta, itu uang untuk membeli mesin jahit Bapak. Silakan dihitung, Pak.
Alhamdulillah. Pas, Pak. 5 jutanya mana? Sabar, sabar. Ini semua perlu waktu. Dunia dan seisinya aja Allah ciptakan juga memerlukan waktu. Nggak ada yang protes. Iya, iya. Kami paham, Pak Haji. Gue sendiri juga bingung. Maaf, saya sudah boleh pergi? Tunggu sebentar. Nemenin orang bingung banyak pahalanya. Bagaimana Pak Yazid? Kami masih menunggu uang 5 juta seperti yang Bapak janjikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pakcik, saya mengganggu. Siapa di antara Pakcik ni yang bernama Pak Maman? Karena baru saja saya singgah ke rumah Pak Maman, orang rumah tu bilang ada di sini Pak Maman. Saya Maman. Maaf, Bapak siapa? Pak Maman, saya Reza. Saya penjual barang-barang antik. Saya dengar Pakcik punya barang antik mesin jahit, itu benar? Wah, sudah dijual, Pak. Ini barangnya. Sid, insya Allah ini yang pertolongan. Berapa Anda berani bayar untuk mesin jahit ini? Oh, boleh saya tengok? Silakan. Kalau macam ni 5 juta Pakcik. Bagaimana kalau saya minta 7 juta? Ya kalau ente nggak mau ya udah nggak apa-apa, belum jodoh kali ya. Baik Pakcik. Tidak usah, tidak usah. Saya hanya butuh 5 juta. Silakan bayar dan bawa mesin jahit ini. Baik Pakcik. Kita deal. Janganlah merajuk Pakcik. Saya nak bawa ke. Mari Pakcik. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Maman, ambillah 2 juta untuk Pak Maman beli mesin jahit baru, supaya Pak Maman bisa menjahit lagi. Ya, Pak. Saya juga titip 1 juta untuk dibagikan kepada fakir miskin di desa kita. Dan yang 2 juta lagi untuk kas masjid. Kemudian yang 500.000 tadi tolong kembalikan kepada bapak-bapak ini. Bapak-bapak udah lihat sendiri kan, saudara Yasid ngebuktiin omongannya. Nah, duit seberapapun di tangan saudara Yasid bisa bermanfaat lebih dari jumlahnya. Bukan lantaran dia tukang sihir, tukang sulap, sakti, bukan. Coba kita renungin baik-baik. Siapa yang ngegerakin tuh pedagang barang antik jauh-jauh dari Malaysia sampai ke kampung ini? Siapa? Kalau bukan Allah. Nah, jadi bapak-bapak coba renungin sekali lagi, pikir masak-masak. Apa saudara Yasid ini pantas enggak jadi ketua pengurus masjid? Kalau ceramah sih emang bagian dia, 3 hari gua dikuat. Nah, kalau cuma ngarepin yang ajaib-ajaib melulu, kenapa nggak ke tukang sihir aja? Ajaib yang bagaimana? Itu masalahnya. Jadi ketakwaan seseorang itu nggak bisa diukur sama kesaktian yang macam-macam. Emang ada orang yang bisa jalan di atas air, nembus tembok, sholat di atas awan. Tapi apa manfaatnya buat lu pade?
cuman bengong aja. Pak Haji, saya nggak ketahuin itu. Menurut saya rapat. Din, wah, lo. Pak Haji, saya pijitin. Saya pijitin, Pak Haji. Din, lo kasih gue kesempatan marah juga dong. Iya, lo. sini ya, Pak Haji, ya? Iya benar. Pak Haji pilih kasih. Kalau ngomel sama saya aja lancar deh, main samber aja. Fit, bentuk cinta itu macam-macam. Ada yang lewat senyuman, ada yang lewat marah. Ya tapi Kalau lo kebanyakan gua marah beneran. Pak Haji.